Baiklah, pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai sistem koloid. Oke, marilah sama-sama kita saksikan video penjelasan berikut ini. Happy watching! Perkenalkan, nama saya Johannes Tanggang dari kelas Teknik Kimia 1C. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kimia koloid. Kimia koloid terdiri dari 3 macam campuran yang penting. Yang pertama ada larutan, yang kedua ada dispersi koloid, yang ketiga ada suspensi. Larutan adalah suatu campuran yang bersifat homogen. Dan sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keberadaannya terletak antara larutan atau suspensi, atau campuran kasar. Sistem koloid ini mempunyai sifat khas yang berbeda dari sifat larutan atau suspensi. Yang ketiga ada suspensi, ialah yang dapat dipisahkan dengan penyaringan atau dengan sentrifugasi. Selanjutnya ada perbedaan antara larutan, dispersi koloid, dan suspensi. Yang pertama, pada larutan, semua bentuk partikel dari atom, ion, atau molekul itu berukuran 0,1 sampai 1 nanometer. Sedangkan dispersi koloid, partikel paling sedikit satu komponen atom, ion, atau molekul kecil dengan ukuran 1 sampai 1000 nanometer. Sedangkan suspensi, partikel paling sedikit satu komponen yang dapat dilihat di bawah mikroskop. Kemudian ada di larutan stabil terhadap gravitasi, sedangkan dispersi koloid kurang stabil dan suspensi tidak stabil. Selanjutnya ada homogen. Larutan itu merupakan homogen, dispersi koloid perbatasan homogen, suspensi tidak homogen. Kemudian larutan tembus cahaya, dispersi koloid buram, suspensi tidak tembus. Kemudian larutan tidak ada efek tindal, dispersi koloid efek tindal, suspensi tidak transparan. Selanjutnya ada larutan tidak ada gerak Brown, dispersi koloid gerak Brown, suspensi partikel terpisah. Kemudian larutan tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan, dispersi koloid tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan, sedangkan suspensi dapat dipisahkan dengan penyaringan. Penyelidikan terhadap zat yang berupa larutan pertama kali dilakukan oleh Thomas Graham pada tahun 1861. Graham membagi larutan berdasarkan kecepatan difusi itu menjadi 2. Yang pertama, kristaloid. Bila zat dilarutkan dalam suatu pelarut, maka diperoleh larutan yang homogen yang tidak dapat dibedakan dan mudah berdifusi melalui membran, yaitu larutan gula dan larutan garam. Selanjutnya yang kedua ada koloid. Koloid adalah campuran yang juga bersifat homogen, tapi dapat dibedakan kecepatan difusi koloid sangat lambat, hampir tak berdifusi. Perbedaan utama antara koloid dan kristaloid berdasarkan ukuran partikelnya. Kristaloid memiliki ukuran 10 angstrom atau larutan sejati. Koloid 10 angstrom sampai 10.000 angstrom. Dan suspensi besar dari 10.000 angstrom. Selanjutnya ada koloid. Koloid yaitu suatu campuran 2 atau lebih zat yang bersifat homogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, yaitu 1 sampai 100 nanometer, sehingga terkena efek tindal. Di dalam larutan koloid secara umum selalu terdiri dari 2 fase. Yang pertama fase terdispersi, yaitu zat yang terlarut di dalam larutan koloid berupa partikel-partikel berukuran koloid. Yang kedua fase terdispersi, yakni zat pelarut di dalam larutan koloid merupakan medium tempat partikel koloid tersebut tersebar. Koloid memiliki bentuk bermacam-macam tergantung dari fase zat terdispersi dan terdispersi. Selanjutnya ada jenis-jenis dispersi koloid. Contoh, busa, sabun. Jenisnya busa, media pendispersinya cair, fase terdispersinya gas. Contoh kedua, batu apung. Jenisnya busa padat, media pendispersi padat, fase terdispersi gas. Kemudian ada kabut, awan. Jenisnya aerosol cair, media pendispersi gas, media terdispersi cair. Kemudian ada krim, susu, saus. Jenis emulsi, media pendispersi cair, fase terdispersi cair. Selanjutnya ada alloy mutiara. Jenis sol padat,
media terdispersi padat, fase terdispersi padat. Klasifikasi koloid ditinjau dari jenis partikelnya. Koloid dibedakan atas 3. Yang pertama dispersi koloid, kedua larutan koloid sejati, yang ketiga koloid asosiasi. Dispersi koloid. Dispersi koloid terdiri dari zat-zat yang tidak larut dengan partikel-partikel yang terdiri dari gabungan banyak molekul. Misalnya dispersi koloid AU, AS2, S3, dan minyak dalam air. Kedua fase terdispersi dan dispers medium dapat berupa gas padat, dan cair. Selanjutnya ada larutan koloid sejati. Terdiri dari larutan dengan zat terlarut yang berat molekulnya tinggi atau makromolekul, misal pati, protein. Kemudian secara termodinamik sistem ini stabil, dapat disintesis, misal polistiren dan nilon. Sifat larutan polimer ini mirip dengan solilofil. Kemudian ada koloid asosiasi. Sistem terdiri dari molekul yang berat molekulnya rendah yang beragregasi membentuk partikel berukuran koloid. Secara titik didih sistem ini juga stabil. Contohnya larutan sabun dan deterjen. Selanjutnya ada klasifikasi koloid berdasarkan sifat absorpsi partikel koloid terhadap medium pendispersinya. Yang pertama ada koloid liofil, yaitu koloid yang senang cairan, atau koloid dengan fase terdispersi suka menarik fase pendispersi. Kedua ada koloid liofob, yaitu koloid yang benci cairan, atau koloid dengan fase terdispersi tidak suka menarik fase pendispersi. Contohnya itu misalnya sol sulfida dari sol logam. Klasifikasi koloid berdasarkan sifat absorpsi partikel koloid terhadap medium pendispersinya. Koloid liofil, yaitu koloid yang senang cairan, atau koloid dengan fase terdispersi yang suka menarik fase pendispersi. Kemudian koloid liofob, yaitu koloid yang benci cairan, atau koloid yang fase terdispersi tidak suka menarik fase pendispersinya. Klasifikasi koloid berdasarkan jenis muatannya dibagi menjadi 2. Yang pertama koloid bermuatan positif. Misal koloid Fe, OH2 mengabsorpsi ion H+ sehingga menjadi bermuatan plus. Karena muatan senama maka koloid FeOH2 akan tolak-menolak. Klasifikasi koloid berdasarkan fasa zat pendispersi dan zat terdispersi terbagi menjadi 3, yaitu sol, emulsi, dan busa. Pertama, sol. Dispersi koloid di mana fase terdispersinya merupakan zat padat. Sol dibagi menjadi 2, sol liofobik dan sol liofilik. Sol liofobik itu merupakan butir-butir koloid yang tidak suka pelarut, sedangkan sol liofilik butir-butir koloid suka pelarutnya. Selanjutnya klasifikasi koloid berdasarkan medium pendispersinya. Berdasarkan medium pendispersinya, sol dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama sol padat, merupakan sol di dalam medium pendispersi padat. Contoh paduan logam, gas berwarna, dan intan hitam. Yang kedua sol cair, merupakan sol di dalam medium pendispersi cair. Contoh cat, tinta, tepung dalam air, tanah liat. Dan yang ketiga sol gas, merupakan sol di dalam medium pendispersi gas. Contoh debu di udara, asap pembakaran, dan lain-lain. Halo semua, hari ini saya Diasa Rensa Putri akan menjelaskan tentang pembuatan dari koloid. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan dari koloid. Baiklah, yang pertama pembuatan dikoloid. Pembuatan dikoloid terbagi menjadi 2, yaitu dengan cara kimia dan fisika. Koloid yang berasal dari larutan sejati dibuat dengan cara kondensasi, sedangkan koloid yang berasal dari larutan suspensi dibuat dengan cara dispersi. Kondensasi sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kimia dan fisika. Kondensasi kimia adalah pembuatan koloid dengan larutan sejati dengan cara kimia. Dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu dengan cara pengendapan,
dengan cara hidrolisis, dengan cara substitusi, dengan cara redoks. Baiklah, yang pertama adalah dengan cara pengendapan. Yang pertama, dengan menggunakan reaksi pengendapan. Pembuatan koloid melalui reaksi ini digunakan dengan cara mencampurkan dua macam larutan elektrolit sehingga menghasilkan endapan yang berukuran koloid, yaitu contoh pembuatan sol AgCl. Selanjutnya adalah reaksi hidrolisis. Koloid dapat dibuat dengan reaksi hidrolisis, yaitu dengan cara mereaksikan garam tertentu dengan air. Contoh dari reaksi ini dihasilkanlah sol FeOH3. Baiklah, yang ketiga yaitu reaksi perpindahan atau substitusi. Reaksi koloid dibuat dengan cara pemindahan, yaitu adalah AS2S3. Setelah itu ada reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang menggunakan redoks selalu disertai dengan perubahan bilangan biloks oksidasi. Contoh dari reaksi ini adalah pembuatan sol emas dan sol belerang. Cara yang kedua yaitu dengan cara fisika. Cara fisika digunakan untuk membuat koloid dengan cara mengubah larutan sejati menjadi partikel koloid. Larutan tersebut diubah menjadi koloid dengan beberapa cara. Yang pertama dengan cara pengembunan uap. Pengembunan uap ini diterapkan pada pembuatan sol raksa. Yang kedua adalah reaksi pendinginan. Suatu koloid dapat kita ubah melalui reaksi pendinginan. Tujuannya untuk mengumpulkan suatu larutan sehingga menjadi koloid karena kelarutan suatu zat tersebut dengan suhu. Yang ketiga adalah penggantian pelarut. Penggantian pelarut ini kita gunakan untuk mengubah pembuatan koloid yang tidak dapat larut dalam zat tertentu. Misalnya adalah pembuatan sol belerang. Belerang suka larut dalam air, oleh karena itu air kita ganti dengan alkohol. Cara kedua adalah menggunakan cara pembuatan koloid dengan dispersi. Dispersi merupakan cara pembuatan koloid yang berasal dari suspensi. Pembuatan koloid dengan cara dispersi dilakukan dengan cara busur braiding. Yang kedua ada mekanik, selanjutnya ada homogenesis dan peptisasi. Cara busur braiding ini adalah pembuatan koloid dengan cara yang kita kenal dengan elektrodispersi. Cara ini digunakan untuk membantu pembuatan partikel-partikel fase terdispersi menggunakan loncatan bunga api. Cara ini banyak kita gunakan untuk membuat sol logam. Baiklah, cara kedua yaitu dengan cara magnetik. Pembuatan koloid dengan cara magnetik dilakukan dengan cara mengeruskan zat hingga halus maksud saya, kemudian disuspensikan ke dalam medium pendispersi. Baiklah, yang ketiga caranya yaitu dengan cara homogenisasi. Homogenisasi adalah cara yang digunakan untuk membuat suatu zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid. Misal pada pembuatan koloid tipe emulsi seperti susu, pada pembuatan susu, ukuran partikel lemak pada susu diperkecil hingga berukuran partikel koloid. Cara yang terakhir yaitu dengan cara peptisasi. Nah, ini adalah cara untuk membuat koloid dengan cara memecahkan partikel zat mengedap dalam medium pendispersi air, yaitu mengubah air menjadi berukuran partikel koloid. Contohnya adalah pembuatan agar-agar. Pembuatan sol agar-agar ini dari tepung agar-agar yang ditambahkan air. Yang kedua adalah pembuatan gelatin, sol gelatin. Dengan menambahkan air ke dalam gelatin sehingga gelatin dipeptisasi oleh molekul air. Yang ketiga adalah pembuatan sol AlOH3 dengan penambahan H2O dalam kelarutan AlCl3. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya, kemudian akan disambung oleh teman kita, Vira. Perkenalkan, nama saya Vira Nabila Ardi, NIM 1907159453 dari Prodi Teknik Kimia 1C.
Baiklah, sebelumnya kami telah menjelaskan mengenai pengertian koloid, kemudian jenis-jenis koloid, perbedaan koloid, sifat-sifat koloid. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat koloid tersebut. Nah, dalam pembuatan koloid itu terbagi menjadi dua metode. Yang pertama ada metode kondensasi, itu di mana penggabungan antara dari partikel-partikel yang kecil dalam reduksi sejati menjadi partikel yang berukuran koloid. Yang kedua ada dengan cara metode kondensasi dispersi, yaitu di mana pemecahan dari molekul besar menjadi molekul yang berukuran lebih kecil yaitu ukuran seperti koloid. Nah, untuk lebih rincinya saya akan menjelaskan metode ini dimulai dengan metode kondensasi. Nah, metode kondensasi merupakan suatu metode penggabungan yang mana itu umumnya digunakan dengan cara kimia seperti dekomposisi rangkap, kemudian ada hidrolisis dan juga redoks, atau dengan cara penggantian pelarut. Yang pertama ada dekomposisi rangkap, yaitu di mana contohnya ada sol arsenik trisulfida, itu dengan cara mengalirkan hidrogen sulfida ke dalam larutan arsenik trioksida yang dingin, sehingga lama-kelamaan menghasilkan suatu sol arsenik trisulfida yang berwarna kuning terang. Yang kedua itu ada pembuatan sol perak klorida, itu dengan cara mencampurkan larutan asam klorida yang encer dengan larutan perak nitrat yang encer sehingga menghasilkan suatu sol perak klorida. Selanjutnya ada reaksi hidrolisis. Nah, kita tahu bahwa reaksi hidrolisis merupakan suatu reaksi suatu zat dengan adanya air. Nah, contoh sol dari reaksi hidrolisis ini adanya sol AlOH3. Itu dengan cara pembuatannya yaitu dari larutan FeCl3 yang mana itu dipanaskan, atau dengan cara hidrolisis garam dari Fe yang dengan air mendidih. Nah, contoh reaksinya ada di samping. Kemudian ada sol dari AlOH3, itu dengan cara hidrolisis garam Al dalam air mendidih. Selanjutnya itu ada reaksi redoks. Kita tahu bahwa reaksi redoks merupakan adanya peningkatan maupun penurunan bilangan oksidasi yang ada pada unsur dalam senyawa reaksi redoks. Nah, ternyata pada reaksi redoks ini dapat terbentuk suatu sol koloid yang mana contohnya salah satunya pembuatan sol AU atau emas. Itu dengan cara mereduksi larutan garamnya dengan melarutkan larutan AuCl3 dan reduktor HCOH, yang mana nanti kami akan menampilkan reaksinya di samping. Kemudian ada sol belerang, itu dengan cara mereduksi sulfur dioksida yang terlarut dalam air, kemudian kita alirkan dengan gas hidrogen sulfida, maka nanti akan terbentuk suatu sulfur belerang yang mana itu terbentuk dalam reaksi redoks. Selain cara kimia tadi, pada metode kondensasi ini terdapat juga penggantian pelarut. Maksudnya adalah pada saat medium pendispersi tidak dapat lagi melakukan fase terdispersinya, maka pelarutnya akan kita ganti, sehingga fase terdispersi tadi akan berubah menjadi suatu koloid. Contohnya itu sol belerang pada saat dilarutkan dengan air, ia akan sukar terlarut. Maka pelarut tadi kita gantikan dengan alkohol seperti etanol. Maka nanti akan sol belerang tadi akan larut sedikit demi sedikit karena ukurannya telah berubah menjadi suatu koloid karena bercampur dengan alkohol tadi. Begitu kira-kira mengenai cara kondensasi tersebut. Selain dengan metode kondensasi tadi, pada saat pembuatan sol juga ada tadi metode dispersi. Metode dispersi ini merupakan pemecahan dari molekul berukuran besar menjadi molekul yang kecil seperti ukuran koloid. Nah, cara ini dibagi menjadi 3 metode atau 3 cara. Yang pertama ada cara mekanik, kemudian ada cara peptisasi, dan yang terakhir ada cara Buchler-Breidig. Cara mekanik ini pemecahan suatu molekulnya agar berukuran lebih kecil dengan bantuan mesin penggiling. Contohnya industri kimia untuk pembuatan jus, atau industri kimia pembuatan tekstil, atau untuk pembuatan senyawa-senyawa larutan-larutan kimia yang kecil dengan bantuan mesin penggiling. Yang kedua itu ada cara peptisasi. Nah, cara peptisasi ini pemecahan zatnya itu digunakan dengan bantuan zat pemecah. Zat pemecah ini dapat berupa zat elektrolit, contohnya agar-agar dipeptisasi oleh air. Kemudian karet dipeptisasi oleh bensin dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada dengan cara Buchler-Breidig. Cara Buchler-Breidig ini itu dengan cara bantuan logam agar terbentuk suatu koloid seperti logamnya itu ada perak, kemudian ada emas, dan yang terakhir ada platina. Nah,
Caranya antara lain yang pertama, itu logamnya kita jadikan sebagai elektroda, kemudian kita masukkan ke dalam air dan kita dekatkan seperti ini, lalu kita alirkan ujung-ujungnya dengan suatu aliran listrik bertekanan tinggi, maka nanti akan melebur dan logam-logamnya akan berkondensasi sehingga membentuk suatu koloid. Nah, begitu tahapan-tahapan dalam pembuatan koloid, baik dalam metode kondensasi maupun metode dispersi. Setelah kita membahas mengenai metode pembuatan koloid, selanjutnya kita akan membahas mengenai koagulasi koloid. Apa itu koagulasi koloid? Koagulasi koloid merupakan adanya pembentukan endapan di dalam suatu sistem koloid karena suatu sistem koloid tersebut memiliki muatan yang bersifat netral. Hal itu dipengaruhi karena adanya faktor gravitasi yang ada pada bumi. Nah, contohnya dalam kasus kita memasukkan ion Na+ yang bermuatan positif ke dalam suatu sistem koloid yang bermuatan negatif. Maka muatan yang ada pada sistem tadi akan berubah menjadi netral karena antara muatan negatif dan positifnya seimbang, sehingga muatannya bersifat netral. Karena netral tadi, lama-kelamaan sistem tersebut akan terbentuk suatu endapan. Nah, endapan inilah yang kita sebut dengan koagulasi. Adapun faktor-faktor penyebab terbentuknya koagulasi ini, antara lain yang pertama adanya perubahan suhu. Jika terjadi suhu yang berubah, maka akan terbentuk suatu endapan dalam sistem tersebut. Yang kedua ada faktor pengadukan. Kan pada saat kita mengaduk suatu sistem, akan terjadi tumbukan atau bersinggungan antara partikel satu dengan partikel yang lain. Maka dari itu, nanti bisa jadi akan terbentuk suatu endapan yang disebut dengan koagulasi. Selanjutnya, karena penambahan molekul atau senyawa yang bersifat bisa seperti tawas dan lainnya. Dan yang terakhir itu adanya penambahan muatan negatif dan juga penambahan koloid yang bermuatan positif, dan nanti akan terbentuk suatu muatan yang bersifat netral. Hal itulah yang menyebabkan koagulasi ini terbentuk dalam suatu sistem koloid. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemurnian atau pemisahan koloid. Dalam pemurnian atau pemisahan koloid ini terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada dialisis, kemudian elektrodialisis, dan yang terakhir ada penyaringan mikroultra. Dialisis merupakan pemurnian yang terjadi pada permukaan zat yang dibantu oleh membran semi-permeabel. Contohnya pada kasus kita pencucian darah. Organ ginjal kita atau jaringan ginjal kita ini bersifat membran semi-permeabel yang hanya dapat dilalui oleh air dan zat-zat khusus seperti urin. Sedangkan sel darah merah kita akan tertahan pada jaringan di dalam tubuh kita. Nah, begitulah dari perjalanan dari permukaan menuju membran semi-permeabel inilah yang disebut dengan dialisis tersebut. Yang kedua itu ada elektrodialisis. Elektrodialisis ini merupakan dialisis yang dialiri oleh listrik atau yang menggunakan listrik. Itu dapat kita gunakan untuk memisahkan zat-zat elektrolit karena mengandung ion sehingga kita pisahkan dengan adanya aliran listrik. Jadi cara kerjanya itu dengan cara dua logam kita dekatkan pada membran semi-permeabel, kemudian kita alirkan dengan listrik, maka nanti akan koloidnya akan bergerak dengan muatan yang berlawanan. Hal inilah yang akan mempercepat pemurnian koloid karena kita menggunakan listrik. Yang terakhir itu ada dengan cara penyaringan dengan saringan pika ultra. Karena dengan saringan pika biasa itu tidak dapat kita gunakan untuk menyaring koloid yang memiliki ukuran molekul yang kecil, sehingga pada saat kita menggunakan kertas saringan biasa itu tidak dapat menampung atau tidak dapat menahan koloid tersebut. Maka dari itu kita gunakan kertas saring ultra. Karena dalam menggunakan kertas saring ultra ini dalam waktu yang lama, maka dari itu kita harus meningkatkan tekanan agar waktu dalam pemurnian cepat dan tepat. Nah, setelah kita telah menjelaskan tadi mengenai koloid seperti penjelasan apa itu koloid, kemudian sifat-sifatnya, perbedaannya, jenis-jenis dari koloid, cara pembuatan, dan juga pemurnian dan pemisahan koloid. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi koloid ini bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi, koloid ini tidak hanya berfungsi dalam ilmu-ilmu kimia atau ilmu industri, perindustrian, tapi juga sangat berfungsi bagi kehidupan kita sehari-hari. Seperti contohnya dalam kasus
kita pencucian darah di rumah sakit. Itu menggunakan metode koloid, yaitu dialisis, yaitu adanya perjalanan dari permukaan ginjal ke permukaan semi permeabel. Itu merupakan menggunakan metode dialisis. Jadi membran organ ginjal kita ini hanya dapat dilalui oleh air dan juga urea, sedangkan sel darah merahnya itu tertahan. Maka dari itu kita menggunakan ilmu dialisis ini. Yang kedua itu ada pembuatan atau pembentukan delta sungai, yaitu menggunakan prinsip koagulasi tadi, yaitu pembentukan endapan daripada endapan di subpinggiran sungai yang merupakan contoh dari penerapan sistem koloid ini. Selanjutnya itu ada pada saat kita ingin memurnikan atau mengambil endapan kotor pada suatu sistem, di situ kita juga menggunakan sistem koloid ini. Jadi pada saat endapan kotor itu terbentuk dan kita akan mengambil yang kotornya saja, itu kita menggunakan prinsip koloid ini. Kemudian pada kasus pemutihan gula atau pemurnian gula juga dapat menggunakan sistem koloid ini, karena pada saat warna gula yang sedikit kotor atau yang berwarna tidak putih kita murnikan dengan menggunakan sistem koloid ini, seperti pemurnian ultra atau penyaringan ultra, maka itu menggunakan sistem koloid juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aldian dari Teknik Kimia S1C. NIM saya 1907156 Saya dari Fakultas Teknik. Saya di sini akan membahas tentang lanjutan dari teman saya tentang koloid. Jadi saya akan membahas tentang lanjutannya. Emulsi. Emulsi merupakan dispersi koloid di mana fase terdispersinya adalah cair. Berdasarkan medium pendispersinya, emulsi dapat dibagi menjadi 3, yaitu emulsi gas atau bisa kita sebut dengan aerosol cair. Yang kedua ada emulsi cair, yang ketiga ada emulsi padat atau gel. Emulsi gas merupakan medium pendispersi gas seperti hairspray atau baygon, itu contohnya. Kalau emulsi cair, medium pendispersinya cair yang melibatkan campuran dua zat cair yang tidak dapat saling dilarutkan. Yang ketiga, emulsi padat atau gel merupakan emulsi di dalam medium pendispersi zat padat. Gel dapat dianggap terbentuk akibat penggumpalan sebagian sol cair. Emulsi cair yang paling kita kenal yaitu emulsi minyak dalam air dan emulsi air dalam minyak. Agar emulsi cair tetap stabil, kita membutuhkan emulgator. Sifat emulsi cair yang penting adalah demulsifikasi dan pengenceran. Ditinjau dari segi kepolarannya, emulsi merupakan campuran cairan polar dan cairan non-polar. Salah satu emulsi adalah susu, di mana lemak terdispersi dalam air. Dalam susu terkandung kasein, suatu protein yang berfungsi sebagai zat pengemulsi. Ini merupakan gambar-gambar fase-fasenya. Emulsi padat atau gel. Gel merupakan emulsi di dalam medium pendispersi zat padat. Berdasarkan sifat elastisitasnya, gel dapat dibagi menjadi 2, yaitu gel elastis dan gel non-elastis. Gel memiliki sifat thixotropi, yaitu menjadi cair ketika digoyang, tapi kembali memadat ketika kita diamkan. Contohnya seperti agar-agar, ya. Dengan mengganti cairan dengan gas dimungkinkan untuk membentuk aerogel atau gel udara, yaitu bahan dengan sifat yang khusus seperti massa jenis rendah, luas permukaan yang sangat besar, dan isolator panas yang sangat baik.
Aerogel adalah zat berdasarkan silikon dan merupakan benda padat kepadatan terendah di dunia. Dia terbentuk dari 99,8% udara dan foam yang kaku dengan kepadatan 3 mg per cm kubik. Maaf, ini merupakan gambar ya, gambar-gambar bentuk yang lain. Aerogel dibuat dengan mengeringkan sebuah gel yang terdiri dari silika koloid dalam sebuah lingkungan yang ekstrim. Alkohol cair seperti etanol dicampur dengan prekursor silikon alkoksida membentuk sebuah gel silikon dioksida. Gel tadi ya. Melalui proses yang disebut pengeringan superkritikal, alkohol disingkirkan dari gel. Biasanya dilakukan dengan menukar etanol dengan CO2 cair dan membuat CO2 berada di atas titik kritis. Ini merupakan gambar ya. Oh ya, terakhir menghilangkan seluruh cairan dari gel dan menggantikan dengan gas tanpa membuat struktur gel atau berkurangnya volume. Ini merupakan gambarnya ya. Ini di atas saya. Koloid buih atau busa. Buih merupakan koloid di mana fase terdispersinya merupakan gas. Berdasarkan medium pendispersinya, buih dapat dibagi menjadi buih cair, yaitu sistem koloid dengan fase terdispersinya gas dan medium pendispersi zat cair. Contohnya buih yang biasa kita dihasilkan dari alat pemadam kebakaran, atau bisa kita sering lihat di kocokan putih telur. Yang kedua ada buih zat. Ini fase terdispersinya gas dan medium pendispersi zat padat. Contohnya roti, kalau yang sering kita lihat ya roti, dan yang lain ada styrofoam dan batu apung. Itu contohnya ya. Contoh dari buih padat sepertinya. Sifat-sifat koloid. Menurut ukuran partikelnya, yaitu 10A sampai 10.000 A. Umumnya dengan berat molekul besar, misalnya albumin, berat molekulnya adalah 44.000. Yang kedua, efek Tinidal. Ahli fisika dari Inggris mengatakan ahli fisika Inggris tahun 1869 yaitu Tyndall menemukan bila seberkas sinar dilewatkan pada larutan koloid, maka cahaya tadi akan kelihatan. Ini merupakan Bapak Tyndall. Efek Tyndall adalah efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Pada saat larutan sejati disinari cahaya, maka larutan tersebut tidak akan menghamburkan cahaya, sedangkan pada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Penghamburan cahaya terjadi karena partikel-partikel koloid mempunyai partikel-partikel yang relatif besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Contoh efek Tyndall yaitu sinar matahari yang dihamburkan partikel koloid yang kasar, dan lain-lain. Teman-teman bisa melihatnya. Berkas cahaya akan kelihatan karena adanya pantulan atau hamburan cahaya oleh permukaan partikel koloid. Efek Tyndall itu seperti mikroskop ultra memerlukan mikroskop ultra. Dapat digunakan untuk memperkirakan berat molekul koloid karena intensitas hamburan cahaya bergantung pada ukuran partikel. Efek Tyndall merupakan sifat optik. Yang ketiga ada gerak Brown ya. Gerak Brown adalah
adalah gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tapi tidak menentu. Di bawah mikroskop ultra akan terlihat partikel-partikel tersebut akan bergerak membentuk zigzag. Tuh, seperti ini, seperti yang di atas saya ya, atas. Koloid dengan medium pendispersi zat cair atau gas, pergerakan partikel-partikel akan menghasilkan tumbukan dengan partikel koloid itu sendiri. Gerak Brown dipengaruhi oleh suhu, ukuran partikel koloid, dan lain-lain. Gerak Brown merupakan sifat kinetik. Tadi yang Stindal merupakan sifat optik. Sekarang gerak Brown merupakan sifat kinetik. Yang keempat ada absorpsi. Absorpsi seperti yang kita tahu adalah peristiwa penyerapan partikel atau ion atau senyawa lain pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel. Partikel koloid Sol memiliki kemampuan untuk mengabsorpsi partikel-partikel pada permukaannya, baik partikel netral ataupun bermuatan, karena mempunyai permukaan yang sangat luas. Contohnya seperti ini, ada koloid Fe yang bermuatan positif karena permukaan penyerapan ion H+. Dan ada juga yang di bawah nomor 2, bisa teman-teman lihat sendiri. Sifat absorpsi digunakan dalam proses pemutihan gula tebu, norit, penjernihan air, dan juga bisa kita misalkan koloid di antara obat diare dan cairan dalam usus akan menyerap kuman penyebab diare. Maaf, saya agak sakit, bisa makan maksudnya. Yang kelima ada elektroforesis. Partikel Sol bermuatan listrik, elektroforesis merupakan partikel Sol bermuatan listrik, maka partikel ini akan bergerak dalam medan listrik. Pergerakan ini disebut elektroforesis, seperti judulnya tadi. Partikel koloid yang bermuatan positif bergerak menuju elektrode negatif atau sebaliknya, seperti ini. Di atas gambar saya, tuh dari anode berjalan terus ke katode. Itu merupakan batas awalnya ya. Selanjutnya, koloid akan membentuk suatu permukaan bermuatan listrik bila berhubungan dengan medan listrik. Ini merupakan gambar terjadinya elektrolisis di atas saya. Peristiwa elektroforesis disebut sebagai sifat elektrik. Gambarnya. Pembuatan koloid Sol. Metode kondensasi merupakan metode bergabungnya partikel-partikel kecil, larutan sejati yang membentuk partikel-partikel berukuran koloid. Yang kedua ada metode dispersi, merupakan metode dipecahnya partikel-partikel besar sehingga menjadi partikel berukuran koloid. Baik, saya akan menjelaskan yang metode kondensasi. Seperti kita tahu tadi, metode kondensasi adalah pembuatan koloid Sol. Dengan metode ini umumnya dengan cara kimia ya, dekomposisi, rangkap, hidrolisis, dan redoks, atau dengan penggantian pelarut. Yang pertama ada reaksi dekomposisi rangkap. Sol AS2S3 dibuat dengan cara mengalirkan H2S perlahan-lahan melalui larutan AS2O3 dingin sampai terbentuk Sol AS2S3 yang berwarna kuning terang. Ini merupakannya rumusnya, AS2O3 ditambah 3HS2 3H2S menghasilkan AS2S3. Ini yang merupakan koloid ditambah 3H2O. Sol AgCl ini merupakan contoh lainnya. Yang kedua ada reaksi hidrolisis. Hidrolisis adalah reaksi suatu zat dengan air.
Contohnya Sol FeOH3 dibuat dengan hidrolisis larutan FeCl3. Dengan memanaskan larutan FeCl3 atau reaksi hidrolisis garam Fe ke dalam air mendidih. Ini seperti ini. FeCl3 ditambah 3H2O menghasilkan FeOH3 yang merupakan koloid ditambah 3HCl. Dan ini ada contoh lainnya. Yang ketiga ada reaksi redoks. Yaitu sol emas atau sol AU dibuat dengan mereduksi, ini contohnya ya. Sol emas atau sol AU dibuat dengan mereduksi larutan garam dengan melarutkan AuCl3 dengan reduktor HCOH. 2 AuCl3 ditambah HCOH ditambah 3H2O menghasilkan 2 AU ditambah HCOOH tambah 6HCl. Ini ada contoh yang lain, sol belerang. Yang keempat ada penggantian pelarut. Dilakukan dengan mengganti medium pendispersi sehingga fase terdispersi yang semula larut setelah diganti pelarutnya menjadi berukuran koloid. Misalnya, membuat sol belerang yang sukar larut dalam air tetapi mudah larut dalam alkohol seperti etanol. Belerang terlebih dahulu dilarutkan dalam etanol sampai jenuh. Selanjutnya, larutan belerang dalam etanol ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam air sambil diaduk. Yang selanjutnya ada metode dispersi. Metode ini melibatkan pemecahan partikel-partikel kasar menjadi berukuran koloid, kemudian didispersikan dalam medium pendispersinya. Ada 3 cara dalam metode ini, yaitu cara mekanik, peptisasi, dan busur Bredig. Baik, saya akan menjelaskan cara mekaniknya. Cara mekanik yaitu penghalusan partikel-partikel kasar zat padat dengan penggilingan partikel-partikel berukuran koloid. Misalnya di industri makanan ada kayak membuat jus buah, selai gitu. Kalau industri kimia rumah tangga ada pasta gigi untuk membuat pasta gigi, semir sepatu, deterjen. Kalau industri kimia yaitu untuk membuat pelumas padat, cair dan pelumas padat, cat dan zat warna. Dan industri-industri lainnya seperti plastik, farmasi, tekstil dan kertas dan banyak lagi. Dan yang kedua, cara peptisasi. Cara peptisasi adalah pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau suatu endapan dengan bantuan suatu pemecah. Ini di atas saya. Ya, di atas saya sepertinya. Zat pemecah dapat berupa elektrolit. Contohnya agar dipeptisasi oleh air, karet oleh bensin, endapan NiS dipeptisasi oleh H2O, dan ada contoh lain. Yang ketiga dengan cara busur Bredig. Cara busur Bredig biasanya digunakan untuk membuat sol-sol logam seperti Ag, Au, Pt. Logam yang akan diubah jadi partikel koloid digunakan sebagai elektrode. Kemudian kedua logam dicelupkan ke dalam medium pendispersinya, yaitu air suling dingin, sampai kedua ujung saling berdekatan. Kedua elektrode diberi loncatan listrik. Panas yang timbul menyebabkan logam menguap dan terkondensasi menghasilkan partikel-partikel koloid. Koagulasi koloid. Jika partikel-partikel koloid bersifat netral, maka akan terjadi penggumpalan dan pengendapan karena pengaruh gravitasi. Proses penggumpalan partikel koloid dan membentuk endapan ini disebut koagulasi. Ini gambarnya. Sini. Dengan terjadinya koagulasi, berarti zat pendispersinya tidak lagi membentuk koloid.
Faktor-faktor yang menyebabkan koagulasi adalah perubahan suhu, pengadukan, penambahan ion dengan muatan besar, contohnya tawas, pencampuran koloid positif dan koloid negatif. Lalu ada pemurnian koloid. Pemisahan atau pemurnian koloid dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada dialisis, merupakan proses pemurnian partikel koloid dari muatan-muatan yang menempel pada permukaannya menggunakan membran semi permeable. Ini di atas bagaimana cara dialisis. Yang kedua ada elektrodialisis. Proses dialisis di bawah pengaruh medan listrik. Elektrodialisis hanya dapat digunakan untuk memisahkan partikel-partikel zat terlarut yang berupa elektro. Sama seperti tadi yang dialisis, tapi elektrodialisis ini hanya memisahkan berupa elektrolit. Yang ketiga ada penyaring ultra. Yaitu partikel-partikel koloid tidak dapat disaring biasa seperti dengan kertas saring. Tidak bisa ya kalau dengan partikel-partikel koloid. Kertas saring diresapi dulu dengan selulosa seperti selofan, lalu menggunakan penyaring ultra. Proses pemurnian ini dengan menggunakan penyaring ultra ini termasuk lambat. Jadi tekanan harus dinaikkan. Ada koloid di dalam kehidupan sehari-hari ya. Sifat karakteristik koloid yang penting yaitu sangat bermanfaat untuk mencampur zat-zat yang tidak dapat saling melarutkan secara homogen dan bersifat stabil untuk produksi skala besar. Ini contohnya untuk gambaran. Selain industri, sistem koloid juga banyak dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ada penggumpalan darah, terus pembentukan delta di muara sungai, lalu ada pengambilan endapan pengotor, pemutihan gula. Terima kasih. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh penerapan koloid dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi mengingat durasi kami yang cukup singkat atau terbatas, maka mungkin sekian dulu penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem koloid ini. Apabila ada kata-kata yang salah atau dalam salah menyampaikan, kami mohon maaf. Saya sebagai perwakilan kelompok ini mohon undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.